Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Bagja dalam tutorial seri Firebase. Kali ini saya akan menyajikan tutorial bagaimana menampilkan gambar atau image yang ada di handset kita untuk kita pilih, kemudian menyimpannya dengan mengupload ke Firebase. Tutorial ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah menampilkan gambar atau image di layar handset kita. Kemudian bagian yang kedua, menguploadnya ke Firebase. Untuk tidak berlama-lama, mari kita mulai dengan buka project di Android Studio. Sebelumnya saya sudah membuat project yang tentunya para sahabat sudah tahu dalam pembuatan project seperti yang diperagakan pada tutorial yang sebelumnya. Di sini ada main activity dan juga ada activity main. Kita melihat ke XML-nya. Nah, saya sudah membuat tampilan yang cukup sederhana dengan menggunakan relative layout, yang kemudian ada komponen-komponen yang sudah saya bikin, yaitu pertama adalah tombol, ada dua tombol. Yang satu tombol pilih image, yang kedua tombol untuk upload. Kemudian yang ketiga ada image view. ID-nya adalah kita sebut img view. Kemudian di main activity pun saya sudah membindingnya. Pertama ada deklarasi untuk button, deklarasi untuk image view, dan ada dua variabel integer final, saya sebut saja konstanta. Ini untuk manipulasi, yang satu adalah untuk permission, yang kedua adalah untuk pengambilan image atau gambar. Yang kemudian saya udah binding di bawahnya seperti ini untuk button dan untuk image view-nya juga. Oke, sementara kita melihat dulu ke Android Manifest, membuat permission atau izin untuk membaca external storage dari handset kita. Use permission-nya yaitu read external storage. Di sini kelihatan main activity sebagai entry. Kita balik ke main activity, kemudian kita aktifkan untuk button pilih image. Maka di sini kita button pilih image dot on click listener, kemudian new on click listener. Di dalamnya adalah tindak lanjut pada saat kita menekan button tersebut. Salah satu di antaranya adalah kita harus mengecek izin atau permission dulu. Membaca external storage. Yang sebelumnya memang sudah dideklarasikan di Android Manifest, tapi tetap kita harus mengecek. Pertama adalah dalam pengecekan ini kita harus mengetahui dulu, karena tidak semua SDK Android itu bisa membuat pengecekan terhadap permission, maka saya kondisikan di sini adalah jika version code-nya atau build versionnya dari Android yang kita pakai itu lebih besar atau sama dengan version M itu adalah Marshmallow ya. Marshmallow itu kalau tidak salah dia SDK versi 23. Ya M23 di atas lollipop ya. Nah, jika Androidnya versi minimal versi Marshmallow, maka baru kita bisa lakukan untuk pengecekan.
Caranya adalah jadi if self permission, kita cari sini adalah cek self permission, cek. Nah, ini ada self permission yang ada di manifest. Itu permissionnya adalah read external. Nah, ini dia read external storage. Kemudian sama dengan package manager dot permissionnya denied. Nah, ini granted, tapi yang di bawah itu ada kita nah ini permission denied. Maka apa yang kita lakukan adalah kita meminta izin. Jadi minta permission. Nah, ini dilakukan memang secara runtime ya. Oke. Caranya adalah kita buat suatu penampungan berupa string array dari permission, kita aliaskan sebagai permission, yang isinya adalah nilai manifest dot permission dot read external storage. Oke, yang kemudian yang kita lakukan adalah jadi mengeluarkan pop-up untuk permission tersebut. Itu kita ambil nilainya, yang kemudian juga satu parameter lagi adalah dari konstansa ini itu permission code ya, kita kopikan saja permission code, bisa saja kita tuliskan 1001, tapi karena kita sudah definisikan di atas. Oke, yang kemudian jika tidak, artinya bahwa permissionnya sudah dapat ya. Kita sudah mendapatkan permission. Maka kita bisa langsung untuk satu metode, yaitu pilih image dari galeri. Nah, ya. Galeri ini satu metode. Nah, tentunya ini berwarna merah karena belum didefinisikan dan kita buat. Maka kita lihat ke bohlam yang merah ini, kemudian create saja, create metodenya. Kemudian yang bawah demand activity, oke. Dan kemudian di sini kita membuat cara membaca dari handset yang ada. Jadi kita menggunakan intent sebenarnya. Intent dengan action pick. Salah, action pick. Artinya intent untuk mengambil. Sahabat bisa googling bahwa intent ini banyak sekali kegunaannya. Kita tuliskan intent, kemudian aliasnya sama dengan new intent.
kemudian intent dot pick. Di sana ada action pick ya, action. Nah itu dia, action pick. Oke. Dan setelah itu kita bisa langsung intent set type-nya. Ini set type. Apa yang akan kita ambil? Kan tidak semua file yang ada di handset, tetapi mungkin di sini terbatas hanya image dan artinya bintang. Jadi semua image saja. Oke. Kemudian baru kita start activity for result. Nah ini dia dengan parameter intent kita panggil. Kemudian image pick code. Image pick code itu yang kita sudah definisikan konstanta yang di atas. Nah, dua parameter itu sudah kita masukkan ke start activity for result, dan inilah cara untuk membaca semua file image yang ada di handset kita. Oke, selesai. Kemudian kita harus membuat suatu metode untuk ngehandle permission pada saat runtime. Itu kita membuat satu override di sana. Kemudian di override itu adalah on request permission. Pada saat ini syarat runtime, di sana ada 3, satu request code parameternya, kemudian permission, kemudian grant result. Kita hapus saja supernya, kita nggak perlu. Di sini berarti request code-nya itu bisa, sebenarnya kita hanya melihat di kode request code-nya saja, maka kita bisa dengan cara kita switch request code, kemudian jika atau case permission code-nya sama, yaitu nilainya 1001, maka sekarang di sini jika dikondisikan lagi grant result bisa length, jadi kita mengecek nilai dari grant result itu ada apa enggak. Jadi kita ngecek length-nya ada, kalau ada berarti dia lebih dari 0, dan satu lagi yang kita cek adalah grant result juga grant result array yang isinya adalah package manager dot permission granted. Jadi artinya bahwa kalau permissionnya udah dapat, dan grant result itu isinya ada 2. Yang pertama dia ada isinya berarti length lebih dari 0, kemudian yang kedua adalah isinya adalah permission granted yang kode 1001, maka berarti kita sudah diizinkan, sudah mendapatkan izin, itu mendapatkan permission untuk membaca external storage tersebut. Maka kita bisa langsung membacanya, yaitu dengan cara memilih image, yaitu yang kembali ini pilih image. Saya lupa lagi, saya copy saja dari atas, yaitu metode yang kita baru bikin ada di atas. Oke, kita ke atas ya. Nah, di sini ada pilih image dari galeri. Kita panggil saja metode tersebut. Oke, berarti kalau diizinkan kita langsung bisa baca. Kalau tidak, sekarang kalau tidak ya berarti kita tidak diizinkan. Kita kasih keluarkan saja. Jadi di sini ada permission ditolak. Kita kasih toast saja di sana.
bahwa izin ditolak. Sekira cukup itu aja ya, mungkin dengan dua tanda seru. Oke. Kita lanjutkan. Nah, begitu mendapatkan izin untuk diperbolehkan membaca external storage, satu yang kita perlukan adalah override untuk on activity result. Nah, ini adalah akibat dari intent yang kita bikin pada saat pilih image dari galeri itu. Metode itu menjalankan intent, dan intent itu akan men-trigger munculnya on activity result ini. Sama ada 3, yaitu result code, kemudian request code, result code, dan intent data. Nah, kita cek satu-satu. Jika request code-nya sama dengan request code itu request atau oke apa enggak, berarti di sana kita tinggal cari oke. Nah, itu ada result oke, dan ya, result code-nya. Ini result code-nya adalah kode result. Nanti kita ambil seperti kode yang dipergunakan yang kita sudah definisikan, ya image pic code. Kita kopikan, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini 2 kondisi. Ya. Kemudian kondisi yang ketiga, kita lihat datanya juga. Datanya ada apa enggak? Nah, datanya tidak sama dengan 0. Dan kondisi yang keempat sama juga, N lagi, jika data dan get datanya ada enggak? Sama. Ini hanya meyakinkan saja bahwa datanya tidak kosong, artinya image-nya itu ada dan telah dipilih gitu. Maka kita ambil informasi URI-nya. Ini maaf, ini merah terus. Oke, mestinya ada super di sana. Saya ini kan. URI itu adalah panjangan dari Uniform Resource Identifier, yaitu informasi dari suatu objek secara logik dan secara fisik. Jadi sudah lengkap di sana, sehingga tidak hanya nama file, tetapi lokasi file pun sudah terdapat di sana informasinya, sehingga cukup lengkap. Nah, kita aliaskan image URI, jadi kita ambil URI datanya, kemudian data get data. Nah, ini kalau umpamanya kosong, maka dia akan error. Makanya kita kondisikan dulu di atas. Setelah mengambil data URI-nya, maka kita sebenarnya di sini adalah menginsertkan. Setelah kita mendapatkan data URI, file URI, maka kita insertkan ke dalam komponen penampung yang telah kita buat sebelumnya. Tapi sebelumnya adalah kita tidak bisa langsung seperti ini. Di sini kita menggunakan third party yang kita bisa ambil sebagai plugin, kemudian kita taruh di dependency. Ada 2 opsi. Yang pertama, apakah kita menggunakan Glide, yang kedua atau menggunakan Picasso. Dua-duanya sama, dan saya pilih yang Glide saja. Maka kita masuk dulu ke Gradle aplikasi, dependensi terhadap third party tersebut. Nah, kita cari saja, bisa di googling, kita buka Google. Di sini karena saya pakai Glide, saya langsung ketik aja Glide. Nah, di sini ada Glide Android yang paling bawah. Kita ambil. Nah, di sini ada Glide versi 4. Kita coba Glide versi 4. Dan cara penggunaannya, kita getting started. Nah, di sini kita langsung
download dan setup. Implementasi kita lihat, nah ini dia di dependensi kita implementkan, kita copy saja, copy kemudian paste ke dependensi di sini di Gradle aplikasi dan kita sinkronisasi. Sinkronisasi berhasil dan kita balik lagi ke main activity dan kemudian di sini baru kita menginsertkan. Tapi kita untuk mengamankan jika terjadi error maka kita pakai metode try and catch ya. Catch exception kemudian aliasnya dan pada saat try ini kita masukin glide, commandnya adalah dot width kita pilih karena ini activity ini ya, this dot loadingnya dari IMG URI yang sudah kita definisikan di atas. Into wadahnya apa? Wadahnya adalah image view di XML yang telah kita definisikan, image view. Oke. Nah, selesai. Kemudian kalau terjadi kesalahan maka kita tangkap exception di sana dengan kita bikin lognya aja. Nah, saya tagnya ini adalah lengthnya ke 100, saya ketik 100 aja, kemudian message-nya mungkin cukup error aja ya, error error, kemudian message-nya kita keluarkan error menampilkan image, kemudian kita message-nya keluarkan itu get message sehingga kita tahu bahwa kesalahannya apa. Nah ini pada saat image-nya ada terpilih. Kemudian kalau pemain image-nya kosong atau datanya kosong, kemudian get data juga kosong, maka cukup kita keluarkan toast saja, pemberitahuan kepada user bahwa ini seolah-olah kalau kosong berarti tidak dipilih, berarti kita ketik saja image atau gambar belum dipilih. Oke, saya kira kita cek satu-satu, saya kira sudah lengkap. Nah ini saya sudah coba sebelumnya, ada satu kelalaian dari saya sendiri bahwa sebenarnya request code itu adalah request atau permintaan, maka harusnya adalah terbalik ini ya. Jadi result code itu dari sama dengan result OK, kemudian request code itu dari image pick code yang kita sudah definisikan di atas ya. Maka selesai, kita coba. Dan di sini saya menggunakan Xiaomi Pocophone yang sudah saya casting, Nah ini sudah keluar, kita jalan, kita pilih gambar, klik. Ada pilihan di sini, kita pilih galeri. Nah, kebetulan galeri itu ada beberapa foto di sini, kemudian di albumnya ada dari yang WhatsApp. Nah, saya pilih salah satu aja, kita klik, maka timbul di sini gambar yang hasil pilihan kita. Ini di handset kita. Nah, kalau yang lain boleh kita ambil yang dari foto, hasil foto sama juga, maka timbul di sini. Oke, selesai, kita berhasil menampilkan gambar atau image di handset kita. Kita baru setengah jalan.
Yang selanjutnya adalah kita mengupload image ini atau gambar ini ke Firebase, di mana kita simpan di Firebase untuk sewaktu-waktu kita lihat kembali, bahkan untuk sharing dengan user lain. Namun waktu yang sudah cukup lama, maka saya akhiri dulu tutorial ini sampai di sini. Yang kemudian pada tutorial kedua nanti, yaitu mengupload image ke Firebase, insya Allah kita akan selesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Silahkan komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.